Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Putri di channel TKIT Assalam ataupun channel Trikembar. Kali ini kita akan belajar tentang kurikulum Merdeka Belajar Merdeka Bermain PAUD 2022-2024. Kurikulum prototipe ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Adapun kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Untuk mengatasi learning loss, sekolah diberi 3 opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan agar fokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Berdasarkan hasil riset Kemendikbud, ada beberapa lembaga yang masih menggunakan kurikulum 2013 secara penuh sebanyak 59,2%. Sedangkan yang menggunakan kurikulum darurat ataupun kurikulum 2013 yang disederhanakan sebanyak 31,5%. Adapun yang masih melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri yaitu sebanyak 8,9%. Adapun kurikulum darurat lebih efektif mengatasi learning loss dan dapat membantu guru untuk fokus pada esensial dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Di antaranya yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pembelajaran soft skill dan karakter. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Nah, Bapak Ibu Guru PAUD, kurikulum prototipe ataupun kurikulum paradigma itu melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yang mana berorientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Juga berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasar konten atau materi tertentu. Sedangkan kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Adapun kebijakan pengembangan kurikulum ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran pendidikan anak usia dini ini terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila, yang mana keenam dimensi tersebut hendaknya terintegrasi ke dalam semua aspek pembelajaran sehingga mempengaruhi dan terlihat baik dalam tingkah laku anak maupun guru. Nah, keenam aspek profil pelajar Pancasila tersebut adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan minat, kebutuhan, dan tahap perkembangannya. Hal ini ada program intrakurikuler. Di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, capaian pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan murid. Kemudian ada program kokurikuler. Di sini ada lintas mata pelajaran berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas. Kemudian melibatkan masyarakat dan muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Nah, Bapak Ibu Guru PAUD, karakteristik spesifik pembelajaran di PAUD diantaranya adalah
capaian mendukung terbentuknya kesejahteraan anak atau well-being anak. Kemudian menghargai dan menghormati anak, mendorong rasa ingin tahu anak, menyesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, minat, dan kebutuhan anak. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian memberikan stimulasi secara holistik dan integratif, memberikan tantangan, bimbingan, dan dukungan pada pembelajaran tiap anak melalui percakapan dan literasi bermakna dengan tiap anak. Melibatkan keluarga sebagai mitra, memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Kemudian juga menggunakan penilaian otentik, yaitu penilaian yang diperoleh bersama dengan proses pembelajaran. Adapun lingkup capaian pembelajaran PAUD pada kurikulum paradigma, yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti, yaitu kemampuan dasar agama dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah jati diri, yaitu pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial, yang berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. Kemudian yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan sains teknologi, rekayasa seni dan matematik, yaitu kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca, kemampuan dasar berpikir STEAM untuk membangun anak yang kreatif dan mampu memecahkan masalah. Nah, Bapak Ibu Guru PAUD, adapun karakteristik kurikulum prototipe di PAUD, yaitu kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, penguatan literasi dini, dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah, dan yang keempat adalah pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun sasaran penguatan bermain belajar PAUD pada usia 5-6 tahun, di sini bisa kita lihat pada kurikulum 2013 itu per minggu 900 menit, sedangkan pada kurikulum paradigma per minggu adalah 1050 menit. Kemudian pada kurikulum 2013 asesmen merujuk pada STPPA, sedangkan pada kurikulum paradigma yaitu asesmen itu merujuk pada capaian pembelajaran. Pada kurikulum 2013, asesmen harian perlu dilaporkan, sedangkan pada kurikulum paradigma, asesmen dilaporkan cukup pada semester saja. Kemudian, pendekatan pembelajaran berbasis tema. Kalau di kurikulum paradigma, itu pendekatan pembelajaran berbasis literasi. Pada kurikulum 2013, pembelajaran calistung yang dipersepsi sebagai kegiatan drilling, sedangkan di kurikulum paradigma yaitu pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam capaian pembelajaran melalui kegiatan bermain dan belajar. Nah, Bapak Ibu, elemen capaian pembelajaran PAUD itu yang pertama tadi ada nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan STEAM. Nah, ketiga elemen tersebut adalah stimulasi merupakan elaborasi 5 aspek perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik dan kognitif, sosial emosional dan bahasa, dan bidang-bidang lain untuk optimalisasi dan tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dalam konteks Indonesia. Tiap elemen menstimulasi aspek-aspek tumbuh kembang anak berdasarkan STPPA. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.